ini bangun, baik dari emosional hubungan ya, misalnya komunikasi diperbaiki ya. Lalu kemudian ciptakan suasana-suasana yang memang menghilangkan ketegangan ya, tapi menimbulkan relaksasi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih caranya agar istri berkata jujur di hadapan suami. Karena tentunya baik pihak suami maupun istri setelah membangun bahtera kehidupan rumah tangga ingin semuanya serba terbuka dengan pasangan. Artinya di sini kejujuran adalah hal yang paling diharapkan bagi keduanya tentunya ya. Walaupun sebetulnya kadang setelah perjalanan kehidupan rumah tangga semakin lama, ini biasanya kejujuran semakin sulit didapat ya. Namun tentunya bagi suami istri yang baik, kejujuran tetaplah bisa dipertahankan. Dan saya yakin itu ya, karena ketika keduanya betul-betul ingin membangun keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, tentunya kejujuran menjadi titik awal ya. Semua hal ya, tentunya kejujuran menjadi hal yang terpenting. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Di sini ada 8 hal yang harus dilakukan ketika sang pasangan, ya entah itu istri, entah itu suami, mencurigai bahwa pasangannya ada hal-hal yang ditutupi atau mulai berbohong. Nih, langkah-langkah apa saja ya yang harus dilakukan? Yang pertama, biasanya nggak ada salahnya kita mencoba untuk menanyakan langsung ya tentang hal-hal yang merasa bahwa selama ini ternyata merasa ada satu ganjalan ya, ada hal-hal yang tidak beres pada pasangan, entah itu kebohongan ataupun dalam hal lain. Nah, ini tentunya menanyakan secara langsung agar tidak terjadi salah paham dan fitnah di antara keduanya perlu dilakukan. Nah, ini adalah langkah awal yang harus dilakukan ketika merasa ada sesuatu yang memang kurang membuat kita plong ya, membuat kita menjadi selalu penasaran. Sebetulnya kenapa kok perasaan seperti ini? Apakah ada kebohongan di antara kita? Sebaiknya tanyakan langsung ya, sebelum semua hal ini merembet menjadi jauh lebih luas tentunya ya. Lalu kemudian yang kedua, jangan pernah sungkan untuk mengungkapkan perasaan kekhawatiran, perasaan takut kehilangan satu sama lain. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka sebaiknya ketika salah satu di antaranya sedang mengungkapkan perasaan hatinya, maka sebaiknya pasangan yang satunya mendengarkan dengan baik ya. Karena jarang pasangan yang terus mau berkeluh kesah ya. Justru hal-hal yang bersifat demikian ada juga yang masih disembunyikan. Padahal nggak ada salahnya satu dengan yang lain harus tahu sama tahu. Nah, dengan mengungkapkan perasaan, tujuannya adalah mencari simpati pasangan. Siapa tahu dengan cara kita menumpahkan keluh kesah kita, perasaan hati kita terhadap pasangan kita menjadi terbuka. Ini hal kedua yang harus dilakukan ya. Lalu kemudian ketika dua hal ini sudah dilakukan, namun masih menemui kegagalan atau mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. Nah, lalu langkah ketiga coba lakukan ya. Tentukan secara spesifik di mana kita bertemu dan kapan kita bertemu. Lalu kemudian tentunya setiap orang memiliki hal-hal yang bersifat spesial ya. Entah itu kita mengajak pasangan kita ke tempat-tempat spesial ya, entah itu tempat tamasya misalnya, entah itu tempat kuliner. Biasanya seorang istri atau siapapun memiliki tempat-tempat yang favorit menurutnya, sehingga ketika berada di dalam suasana tersebut pasangan menjadi lebih rileks ya, lebih terbuka tentang apa yang selama ini disembunyikan. Maka tentukan secara spesifik di mana kita akan bertemu dan kapan waktu. Nah, ini hal penting untuk mengurai atau membuka kebohongan yang barangkali selama ini disembunyikan. Ini hal yang selanjutnya harus dilakukan. Lalu yang keempat adalah lakukan aktivitas yang memang bertujuan mampu mempererat hubungan di antara keduanya ya.
Jadi aktivitas-aktivitas ini justru membantu membangun rasa erat, rasa cinta terhadap pasangan atau satu sama lain. Nah, ini bangun baik dari emosional hubungan ya, misalnya komunikasi diperbaiki, ya. Lalu kemudian ciptakan suasana-suasana yang memang menghilangkan ketegangan, ya, tapi menimbulkan relaksasi saat berada berdua. Nah, ini tentunya hal yang terus harus dilakukan untuk memupuk rasa saling percaya dengan pasangan sehingga tidak menimbulkan kebohongan di antara keduanya. Lalu hal yang kelima yang kadang tanpa sadar sering terjadi yaitu melupakan keluh kesah pasangan, ya. Ini. Nah, ini adalah hal yang tidak perlu terjadi setelah seseorang ini membangun kehidupan berumah tangga, membangun mahligai rumah tangga yang jauh lebih membahagiakan. Tentunya kita harus menghargai perasaan pasangan, ya. Kita harus melihat situasi, kondisi, lalu kemudian gerak-gerik yang ditunjukkan. Kita sebagai pasangan tentunya tahu ketika pasangan kita sedang merasa tidak nyaman dari sisi perasaan hatinya. Kita harus paham betul itu. Maka perhatikan sebetulnya, dan juga nggak ada salahnya ditanyakan apa yang sebetulnya terjadi ketika terjadi perbedaan sifat, ya, pada saat berdua dengan pasangan tentunya. Karena perbedaan sedikit saja akan terlihat karena kita tahu kebiasaan pasangan kita dalam kesehariannya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang sulit untuk dibedakan. Lalu yang keenam, terus memupuk kepekaan perasaan terhadap pasangan, ya. Jadi hal inilah yang membuat pasangan semakin mengerti, ya, ketika pasangan ingin dimengerti. Nah, ini. Nah, ketika sudah tercipta hal seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan kemudahan komunikasi, kejujuran, ini akan semakin timbul di antara keduanya. Artinya menghilangkan keraguan untuk mencurahkan rasa hatinya, dan tentunya hal ini dapat semakin membuka kejujuran di antara keduanya. Jadi tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kecurangan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika sudah seperti ini, maka keharmonisan ke depan semakin membaik tentunya. Lalu kemudian hal ketujuh, misalnya Anda sudah melakukan 6 hal di atas yang sebelumnya, nah ini masih gagal, maka ciptakan konsultasi jauh lebih luas. Ketika memang perlu melibatkan orang lain, maka libatkanlah, ya. Ciptakan konsultasi ruang yang lebih luas, ruang yang lebih bisa menciptakan relaksasi lebih banyak. Lakukan itu, ya, agar perasaan-perasaan takut untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya ini hilang. Jadi ciptakan perasaan rileks, beri ruang yang luas pada pasangan kita agar dia bisa mengekspresikan, ya, segala hal yang mungkin selama ini ditutupi atau bahkan lebih terbuka dengan kata-kata. Nah, ini adalah tentunya hal yang paling diharapkan. Nah, maka ketika sudah seperti itu, tidak akan ada lagi kebohongan karena merasa batinnya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Lalu kemudian yang ke-8, lakukan pendekatan secara efektif terhadap pasangan, ya. Pendekatan yang justru efektif ini tidak membuat perasaan pasangan menjadi cemas, menjadi takut, ya, tapi lebih simpel. Artinya di sini pendekatan secara efektif ini sangat penting, ya, dalam rangka membangun kejujuran satu sama lain. Karena alasan seseorang berbohong terhadap pasangan biasanya karena timbul rasa takut. Nah, ketika kita sudah bisa menciptakan relaksasi, menciptakan pendekatan secara efektif, maka secara perlahan karena kita rileks, maka rasa takut ini akan menghilang. Nah, ketika sudah tidak ada lagi beban, maka ia akan jauh lebih jujur. Nah, ciptakan suasana seperti ini secara konsisten. Maka dengan demikian pasangan tidak akan lagi berbohong yang berlebihan, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.